مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Galuh, seorang santriwati yang taat beribadah dari Tasikmalaya, tiba di Riyadh dengan niat kuat untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, sambil menjaga sholat 5 waktu setiap hari. Setibanya di rumah majikannya, beliau segera mengenal lingkungan baru dan mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas harian yang meliputi pekerjaan rumah dan ibadah rutin. Setiap pagi sebelum memulai tugasnya, Galuh melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk di ruang tamu yang telah disediakan khusus untuk ibadah. Selain bekerja, Galuh juga rutin membaca Al-Quran setiap malam setelah menyelesaikan pekerjaan, menunjukkan dedikasinya yang tinggi terhadap agamanya. Keluarga majikannya, yang terdiri dari suami, istri, dan 2 anak, awalnya mengagumi etos kerja Galuh yang rajin dan penuh tanggung jawab. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa cemas dengan ketekunan Galuh yang dianggap berlebihan dalam menjalankan ibadah, terutama saat waktu sholat tiba. Mengapa dia begitu rajin? Ini membuat kami merasa tidak nyaman di rumah. Keluh salah satu anggota keluarga kepada temannya sambil melihat Galuh yang tengah berwudhu. Meskipun Galuh selalu menjawab dengan senyuman dan tetap melanjutkan ibadahnya, kecurigaan mulai tumbuh di hati keluarga majikannya. Suatu hari, ketika Galuh tengah membaca tasbih di sudut kamar, salah satu anggota keluarga menemukan tasbih tersebut dan mulai mengaitkannya dengan praktik ilmu gaib. Desas-desus pun mulai menyebar di lingkungan sekitar rumah majikan Galuh, menimbulkan ketegangan dan kecurigaan bahwa Galuh mungkin memiliki niat tersembunyi di balik ketekunannya dalam beribadah. Kecurigaan terhadap Galuh semakin mendalam ketika tetangga mulai memperhatikan perubahan perilaku anak-anak di sekitar rumah majikan yang tampak lebih sering sakit tanpa sebab yang jelas. Salah seorang tetangga, Pak Ahmad, mendekati keluarga majikan dan menyatakan bahwa dia yakin Galuh menggunakan ilmu sihir untuk menyebabkan penyakit pada anak-anak tersebut. Saya sudah melihatnya beberapa kali. Galuh selalu berdoa dengan cara yang tidak biasa. Mungkin dia terlibat dengan hal-hal gaib, ujar Pak Ahmad dengan nada serius. Keluarga majikannya pun mulai mengumpulkan bukti-bukti yang mereka anggap mendukung tuduhan tersebut, meskipun sebenarnya tidak ada dasar yang kuat. Galuh, yang selalu menjaga akhlak dan keimanannya, tetap tenang meski merasa tidak dipahami, dan terus melanjutkan ibadah serta pekerjaannya tanpa henti. Namun, desas-desus tersebut tidak berhenti di situ. Warga sekitar mulai membicarakan bahwa Galuh mungkin adalah penyihir yang datang dari negeri jauh. Dia bukan dari sini, dan kenapa dia selalu sibuk beribadah? Mungkin ada yang tidak beres dengannya, kata seorang tetangga lain sambil memandang Galuh dengan curiga. Keluarga majikannya, yang awalnya menganggap Galuh sebagai pekerja yang andal, kini mulai meragukan kehadirannya di rumah mereka dan mempertanyakan niat sebenarnya. Tekanan dari lingkungan sekitar semakin berat ketika beberapa tetangga mulai menolak memberikan izin kepada Galuh untuk keluar rumah pada malam hari, karena takut terhadap pengaruh negatifnya. Situasi semakin memanas ketika beberapa anak di lingkungan tersebut tiba-tiba mengalami demam tinggi setelah Galuh melaksanakan ibadah malam, memperkuat keyakinan mereka bahwa Galuh terlibat dalam praktik ilmu hitam. Pada suatu malam yang tenang, Galuh tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid kecil di rumah majikannya ketika tiba-tiba pintu kamarnya diketuk keras oleh petugas keamanan setempat. Galuh, Anda ditangkap atas tuduhan menggunakan ilmu sihir untuk merugikan warga sekitar, ujar petugas dengan suara tegas sambil memasukkan Galuh ke dalam mobil polisi. Galuh yang bingung dan takut mencoba menjelaskan bahwa semua yang dia lakukan hanyalah ibadah dan bekerja dengan sepenuh hati, namun kata-katanya tidak didengar oleh petugas. Di dalam mobil polisi, Galuh berdoa memohon perlindungan dan keadilan dari Allah, sambil menahan rasa panik yang mulai menguasainya. Sesampainya di kantor polisi,
Galuh diperiksa secara menyeluruh tanpa adanya upaya untuk memahami situasinya atau memberikan kesempatan untuk membela diri. Kami memiliki cukup bukti untuk menuduh Anda. Tidak ada yang bisa membantah ini, ujar salah seorang petugas dengan nada dingin, membuat Galuh merasa tidak berdaya. Tanpa melalui proses hukum yang adil, Galuh dijebloskan ke penjara dengan tuduhan berat sebagai seorang penyihir, yang menurut hukum setempat merupakan kejahatan yang sangat serius. Di balik jeruji besi, Galuh tetap tegar dan terus melaksanakan ibadahnya meski berada dalam kondisi yang sangat mencekam dan tidak pasti. Keluarga majikannya yang sebelumnya mulai meragukan Galuh kini merasa bersalah dan mencoba mencari cara untuk membebaskannya. Namun mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, desas-desus tentang kemampuan Galuh dalam ilmu rawa rontek semakin memperkeruh suasana, membuat kasus ini semakin rumit dan sulit diatasi. Pengadilan pertama digelar dengan cepat tanpa memberikan Galuh kesempatan untuk memberikan pembelaan, sehingga proses hukum terasa sangat timpang dan tidak adil. Hakim yang mengadili kasus ini hanya mengandalkan kesaksian para tetangga yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga Galuh langsung dinyatakan bersalah. Galuh, Anda dinyatakan bersalah menggunakan ilmu sihir. Sebagai hukuman, Anda akan menerima cambuk sebanyak 50 kali, ujar hakim dengan tegas kepada Galuh yang terdiam pasrah. Meskipun Galuh mencoba untuk tetap tenang dan memohon keadilan, keputusan hakim tersebut tidak bisa diubah dan hukuman pun dijatuhkan tanpa belas kasihan. Saat eksekusi hukuman cambuk dilakukan, cambuk yang digunakan tiba-tiba patah sebelum sempat menyentuh tubuh Galuh, membuat semua orang terkejut dan bingung. Apa maksud dari ini? Apakah ini tanda bahwa Anda tidak bersalah? Tanya salah seorang hakim sambil memandang Galuh dengan kebingungan. Kejadian tersebut membuat warga yang hadir mulai berbisik bahwa mungkin Galuh benar-benar dilindungi oleh kekuatan ilahi atau ilmu rawa rontek yang tidak mereka mengerti. Meski telah melalui hukuman pertama yang gagal, para hakim tetap keras kepala dan memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih berat pada Galuh. Galuh yang merasa semakin tertekan namun tetap berpegang pada iman dan ibadahnya, berdoa memohon pertolongan dari Allah agar keadilan dapat ditegakkan. Konflik semakin memuncak ketika warga sekitar mulai membelah opini antara yang percaya pada ketidakbersalahan Galuh dan yang masih percaya pada tuduhan sihir tersebut. Warga yang mulai percaya bahwa Galuh dilindungi oleh ilmu rawa rontek, sebuah ilmu mistis dari tanah Jawa yang hanya dimiliki oleh orang-orang suci, semakin memperkuat keyakinan mereka akan ketidakbersalahan Galuh. Ilmu rawa rontek adalah ilmu yang sangat kuat dan hanya bisa dikuasai oleh orang yang bersih hati dan niatnya murni, ujar seorang tetua adat yang mendengar tentang kasus Galuh kepada warga. Kejadian-kejadian aneh seperti cambuk yang patah dan batu yang pecah sebelum menyentuh Galuh membuat banyak orang yakin bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi wanita muda tersebut. Para hakim yang awalnya keras kepala kini mulai merasa tertekan oleh desas-desus dan bukti-bukti yang tidak konvensional. Namun mereka tetap skeptis terhadap keberadaan ilmu rawa rontek. Kami membutuhkan bukti yang lebih konkret, bukan hanya cerita dan desas-desus, kata salah seorang hakim kepada anggota pengadilan lainnya saat mendengar kisah ilmu rawa rontek. Galuh, yang tetap tenang dan terus beribadah, tidak mengungkapkan apapun tentang ilmu tersebut, menjaga rahasia dan ketabahannya meski situasinya semakin sulit. Warga yang mendukung Galuh mulai mengadakan pertemuan rahasia untuk mencari cara agar kasus ini dapat segera diselesaikan dengan keadilan yang sebenarnya. Kita harus yakin bahwa Galuh tidak bersalah dan mencari bukti yang bisa membuktikan kebenarannya, ujar salah satu pemimpin warga kepada kelompoknya yang. Ketegangan di antara warga semakin meningkat ketika beberapa anggota pengadilan mulai meragukan keputusan awal mereka, dan mulai membuka pikiran terhadap kemungkinan adanya kekuatan ilahi yang melindungi Galuh. Konflik antara kepercayaan tradisional dan hukum modern semakin memanas, membuat situasi di Riyadh menjadi semakin rumit dan penuh intrik seiring dengan usaha untuk mencari kebenaran di balik tuduhan sihir terhadap Galuh. Meski telah mengalami hukuman pertama yang gagal, pengadilan tetap tidak percaya dan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kedua yang lebih mengerikan kepada Galuh sebagai upaya untuk membuktikan kesalahannya. Karena Anda tidak mau mengakui kesalahan, hukuman kedua Anda adalah dirajam dengan batu besar di depan umum, ujar hakim dengan nada tegas sambil mengeluarkan vonis baru kepada Galuh. Rakyat yang hadir di pengadilan merasakan ketegangan yang luar biasa, sementara Galuh tetap tenang dan terus berdoa memohon perlindungan dari Allah. Ketika proses rajaman dimulai,
Batu besar yang akan digunakan tiba-tiba pecah berkeping-keping di udara sebelum sempat mengenai tubuh Galuh, menyebabkan beberapa penonton terluka parah. Ini pasti keajaiban. Galuh tidak mungkin benar-benar bersalah, seru salah seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut dengan mata terbelalak. Kejadian tersebut semakin menguatkan keyakinan banyak orang bahwa Galuh dilindungi oleh kekuatan ilahi atau mungkin ilmu rawa rontek yang disebut-sebut. Para hakim yang masih mempertanyakan kebenaran tuduhan mereka merasa semakin tertekan dan bingung menghadapi kejadian aneh yang terus terjadi. Galuh, yang meskipun dalam kondisi semakin sulit, tetap tidak kehilangan ketenangan dan terus beribadah dengan penuh iman. Warga yang mulai menyadari ketidakadilan yang dialami Galuh, mulai mengorganisir diri untuk mencari bantuan dari pihak-pihak yang dapat menengahi konflik ini. Situasi di Riyadh semakin tidak stabil ketika pengadilan memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan kedua kepada Galuh, melainkan menindaklanjuti dengan hukuman yang lebih berat lagi. Di tengah kekacauan yang terjadi, seorang ulama asal Indonesia bernama Buya Hamdan yang berada di Riyadh mendengar tentang kasus Galuh dan memutuskan untuk turun tangan sebagai penengah. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa Galuh mendapatkan haknya untuk membela diri, ujar Buya Hamdan kepada kelompoknya yang mendukungnya. Dengan penuh keyakinan, Buya Hamdan pergi ke pengadilan dan meminta untuk berbicara dengan hakim demi mencari solusi yang adil bagi Galuh. Saya datang sebagai sahabat dan saudara seiman, mohon beri kesempatan kepada Galuh untuk membela diri dan menunjukkan kebenarannya, permohonnya dengan suara yang tenang namun tegas. Namun, pengadilan menolak intervensi Buya Hamdan dengan alasan bahwa urusan hukum adalah urusan mereka sendiri dan tidak perlu campur tangan dari luar. Kami menghargai niat baik Anda, tetapi kasus ini adalah urusan pengadilan kami. Tidak ada yang bisa Anda lakukan di sini, jawab salah seorang hakim dengan dingin. Buya Hamdan yang merasa kecewa namun tidak menyerah, terus mencari cara untuk membantu Galuh melalui jalur lain, termasuk menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Sementara itu, dukungan dari warga yang mulai menyadari ketidakadilan semakin kuat, namun pengaruhnya terhadap pengadilan masih sangat terbatas. Kita harus berdoa dan berharap bahwa Allah akan memberikan keadilan kepada Galuh, ujar Buya Hamdan kepada kelompoknya yang mulai kehilangan harapan. Konflik semakin memuncak ketika hukuman kedua yang gagal tersebut membuat para hakim semakin yakin bahwa mereka harus mencari bukti lain untuk menegakkan keputusan mereka. Menyadari situasi yang semakin buruk, Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh akhirnya ikut campur dan berusaha mendampingi Galuh dalam menghadapi proses hukum yang tidak adil ini. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa hak-hak Galuh terpenuhi dan bahwa ia diperlakukan dengan adil, ujar Duta Besar Indonesia kepada Galuh dan keluarganya. Kedutaan berusaha menghubungi pihak berwenang setempat dan meminta akses ke pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada Galuh. Namun, pihak pengadilan setempat membatasi akses kedutaan dengan alasan bahwa kasus ini adalah urusan internal mereka dan tidak perlu campur tangan dari luar. Kami menghargai upaya Anda, tetapi kami tidak membutuhkan bantuan eksternal dalam kasus ini, jawab pejabat pengadilan dengan tegas, membuat kedutaan merasa frustrasi. Sementara itu, tekanan dari publik lokal yang semakin marah dan percaya pada ketidakbersalahan Galuh membuat situasi di pengadilan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Raja setempat mulai mendengar tentang kekacauan yang terjadi dan memutuskan untuk turun tangan langsung dalam kasus Galuh untuk menjaga ketertiban di wilayahnya. Kita harus mencari solusi yang adil dan tidak membiarkan tuduhan tanpa bukti menguasai keadilan, kata Raja kepada para hakim dan pejabat pengadilan yang hadir di hadapannya. Pengadilan pun memutuskan untuk memberikan hukuman terakhir kepada Galuh, yaitu eksekusi dengan pedang pancung, sebagai upaya terakhir untuk membuktikan kesalahannya. Meski mengetahui risiko yang dihadapi, Galuh tetap tenang dan terus berdoa, berharap bahwa Allah akan melindunginya dari hukuman yang lebih berat lagi. Pada hari eksekusi dengan pedang pancung, pengadilan memanggil algojo khusus yang dikenal memiliki pengalaman dalam melaksanakan hukuman tersebut dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Hari ini, keadilan akan ditegakkan dan Galuh akan menerima hukuman yang pantas atas tuduhan sihir yang diajukan, ujar hakim dengan suara lantang kepada kerumunan yang hadir. Algojo tersebut membawa pedang pancung yang sangat besar dan tajam, siap untuk melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun, ketika proses eksekusi dimulai, pedang itu tiba-tiba pecah menjadi serpihan kecil di udara sebelum sempat menyentuh tubuh Galuh, menyebabkan algojo dan beberapa penonton terluka parah.
Ini pasti keajaiban dari Allah. Galuh tidak mungkin benar-benar bersalah. Teriak salah seorang penonton yang melihat kejadian tersebut dengan mata terbelalak. Kekacauan pun terjadi di sekitar pengadilan ketika serpihan pedang menyebar dan melukai beberapa orang, membuat suasana menjadi kacau dan panik. Penonton yang marah dan takut mulai menuntut agar pengadilan menggelar ulang sidang, menuntut keadilan dan kebenaran yang sebenarnya. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi lagi tanpa mencari kebenaran yang sebenarnya. Galuh tidak bersalah, seru seorang warga sambil menolak meninggalkan tempat kejadian. Hakim yang masih mempertahankan tuduhan terhadap Galuh merasa tertekan oleh kerumunan yang marah dan mendesak pengadilan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Situasi semakin tidak terkendali ketika raja yang hadir di pengadilan mulai mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah tambahan demi menjaga kestabilan dan keadilan di wilayahnya. Merespons tuntutan publik yang semakin keras, pengadilan memutuskan untuk menggelar ulang sidang demi memberikan kesempatan kepada Galuh untuk membela diri dan menyajikan bukti yang sebenarnya. Kami akan mengadakan pengadilan ulang untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan benar dan bahwa tidak ada yang diperlakukan tidak adil, ujar hakim dengan nada yang lebih terbuka dan ramah. Proses pengadilan ulang dimulai dengan lebih banyak saksi yang dihadirkan, termasuk beberapa warga yang sebelumnya mendukung Galuh dan bersaksi tentang kejadian aneh yang melindunginya. Saya melihat Galuh beribadah dengan penuh kesungguhan dan tidak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan, ujar seorang tetua warga yang hadir di pengadilan sebagai saksi pendukung Galuh. Hakim yang mengawasi pengadilan mulai menyadari adanya kekurangan dalam bukti yang diajukan sebelumnya, dan mulai membuka pikiran terhadap kemungkinan bahwa Galuh memang tidak bersalah. Galuh, yang tetap tenang dan terus beribadah meski dalam situasi yang sangat menegangkan, akhirnya diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya melalui penerjemah. Saya hanya menjalankan ibadah dan bekerja dengan sepenuh hati. Saya tidak memiliki niat buruk atau keterlibatan dalam hal-hal gaib, ujar Galuh dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Keluarga majikannya yang sebelumnya mulai meragukan Galuh kini merasa lega dan bangga melihat keteguhan iman dan keberanian Galuh dalam menghadapi tuduhan. Beberapa saksi kunci yang mendukung Galuh memberikan kesaksian yang semakin memperkuat kebenarannya, membuat hakim mulai meragukan keputusan awal mereka. Dengan bukti baru yang semakin kuat dan tekanan dari publik yang mendukung Galuh, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membatalkan tuduhan awal dan membebaskan Galuh dari semua dakwaan sihir. Menyadari pentingnya peranannya dalam membela Galuh, Buya Hamdan akhirnya diizinkan untuk hadir secara langsung di pengadilan akhir bersama dengan Kedutaan Besar Indonesia. Saya datang untuk menyampaikan bahwa ilmu rawa rontek hanyalah mitos dan tidak memiliki dasar yang nyata, serta meminta agar keadilan benar-benar ditegakkan, ujar Buya Hamdan dengan penuh keyakinan di depan pengadilan. Hakim yang mendengar penjelasan Buya Hamdan mulai menyadari bahwa tuduhan ilmu sihir terhadap Galuh tidak berdasar dan harus ditinjau kembali. Kami mengakui bahwa tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan ini. Galuh, Anda bebas dari segala tuduhan, ujar hakim dengan suara yang tegas namun adil. Para hakim yang bersalah karena ketidakadilan mereka dalam kasus ini akhirnya dijatuhi hukuman berat, termasuk denda dan penahanan sementara, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Raja yang hadir di pengadilan mengumumkan bahwa Galuh telah dinyatakan tidak bersalah, dan bahwa segala bentuk tuduhan fitnah terhadapnya harus dihentikan segera. Semua yang bersalah akan merasakan azab dari Allah dan mendapatkan balasan yang setimpal atas tindakan mereka, ujar Raja dengan nada penuh otoritas kepada seluruh hadirin. Kedutaan Besar Indonesia bersama dengan Buya Hamdan memberikan pernyataan resmi bahwa Galuh telah dibebaskan dan bahwa keadilan telah ditegakkan berkat bantuan mereka. Warga yang sebelumnya mendukung Galuh merayakan pembebasannya dengan sukacita, sementara mereka yang awalnya menuduhnya merasa malu dan menyesal atas tindakan mereka. Galuh yang akhirnya dibebaskan merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah serta kepada semua pihak yang telah membantunya mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Setelah pengadilan ulang, seorang mantan pembantu keluarga majikan yang merasa bersalah atas tuduhan palsu terhadap Galuh akhirnya maju dan memberikan kesaksian yang mengungkap motif pribadi di balik tuduhan tersebut. Saya merasa bersalah karena telah berbohong tentang Galuh. Sebenarnya, saya melakukannya karena ingin menyembunyikan kesalahan keluarga kami sendiri, ujar mantan pembantu tersebut dengan air mata mengalir di wajahnya. Kesaksian ini membuat para hakim dan warga semakin yakin bahwa Galuh memang tidak bersalah, dan bahwa tuduhan sihir tersebut hanyalah bentuk fitnah belaka.
Kami menyadari bahwa ada motif pribadi yang tersembunyi di balik tuduhan ini, dan kami meminta maaf atas semua penderitaan yang telah dialami Galuh, ujar salah seorang hakim kepada Galuh. Bukti baru ini membuka mata para hakim dan mengubah pandangan mereka terhadap kasus Galuh, membuat mereka semakin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan dengan benar. Raja yang mendengar tentang bukti baru ini memutuskan untuk memberikan kompensasi besar kepada Galuh sebagai bentuk permintaan maaf atas perlakuan tidak adil yang telah dialaminya. Kami mohon maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan dan akan memberikan kompensasi yang layak kepada Galuh sebagai bentuk tanggung jawab kami, ujar Raja kepada Galuh dan keluarganya. Galuh yang menerima kompensasi tersebut merasa lega dan bersyukur atas pengakuan kesalahan dari pihak berwenang dan keadilan yang akhirnya ditegakkan. Keluarga majikannya yang sebelumnya meragukan Galuh kini merasa malu dan menyesal atas tindakan mereka yang tidak adil, dan mereka berjanji untuk mendukung Galuh sepenuhnya. Dengan bukti baru yang mengungkap kebenaran, konflik yang telah berlangsung lama akhirnya mulai mereda, membuka jalan bagi Galuh untuk memulai kehidupan baru dengan harapan dan keadilan yang telah ditegakkan. Setelah mantan pembantu memberikan kesaksian, para hakim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan bahwa tuduhan sihir terhadap Galuh dibuat-buat untuk menutupi kesalahan serius yang dilakukan oleh keluarga majikannya. Kami menemukan bahwa tetangga yang menuduh Galuh sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan keluarga majikan dan berusaha melindungi rahasia mereka, ujar salah seorang hakim kepada Raja. Fakta ini membuat para hakim semakin yakin bahwa Galuh benar-benar tidak bersalah, dan bahwa semua tuduhan terhadapnya adalah hasil manipulasi dan fitnah. Kami memutuskan untuk membatalkan semua tuduhan dan memastikan bahwa Galuh mendapatkan keadilan yang seharusnya, kata hakim dengan suara yang tegas namun adil. Para hakim juga menegaskan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keluarga majikan yang terlibat dalam fitnah tersebut, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang lain yang terlibat dalam praktik tidak adil. Kami tidak akan membiarkan tindakan tidak adil seperti ini terjadi lagi di pengadilan kami. Galuh telah membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ujar hakim sambil menatap Galuh dengan rasa hormat. Raja yang mendengar pengakuan ini merasa bangga dan memberikan penghargaan kepada para hakim yang telah menunjukkan keberanian dalam menegakkan keadilan. Kita harus belajar dari kejadian ini dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan tanpa pandang bulu, kata Raja kepada seluruh hadirin di pengadilan. Galuh yang kini bebas dari segala tuduhan merasa lega dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya membuktikan kebenarannya, serta kepada Allah yang selalu melindunginya. Konflik yang telah berlangsung lama akhirnya berakhir dengan keadilan yang ditegakkan, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan kebenaran dalam menjalankan hukum. Meskipun Galuh telah dinyatakan tidak bersalah, kemarahan publik yang telah menumpuk selama proses hukum membuat beberapa warga masih tidak puas dan menuntut keadilan yang lebih nyata. Kami tidak akan melupakan apa yang telah terjadi. Galuh tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, ujar salah seorang warga yang merasa bahwa kompensasi yang diberikan masih terlalu kecil. Demonstrasi kecil mulai muncul di sekitar pengadilan, dengan warga yang menuntut agar Raja turun tangan secara langsung untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Raja yang mendengar tentang demonstrasi tersebut merasa perlu untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Saya akan segera turun tangan untuk memastikan bahwa segala tuntutan keadilan dipenuhi, dan bahwa tidak ada lagi ketidakadilan yang terjadi di wilayah ini, ujar Raja kepada para penasihatnya. Raja kemudian memanggil para hakim dan pejabat pengadilan untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas langkah-langkah selanjutnya dalam menangani keluhan publik yang masih ada. Kita harus memastikan bahwa setiap tindakan kita di sini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada rakyat bahwa keadilan selalu ditegakkan, kata Raja dengan tegas kepada para hakim yang hadir. Para hakim yang merasa bertanggung jawab atas kasus Galuh mulai memikirkan cara untuk lebih transparan dan adil dalam setiap proses hukum yang mereka jalankan. Kami akan mengadakan sesi tanya jawab dengan publik untuk mendengarkan keluhan dan saran mereka, agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik di masa depan, ujar salah seorang hakim kepada Raja dan para pejabat lainnya. Situasi yang awalnya penuh konflik kini mulai menuju resolusi yang lebih damai dan adil, berkat intervensi langsung dari Raja dan upaya para hakim untuk mendengarkan suara rakyat. Dalam pengadilan akhir yang dihadiri langsung oleh Raja, semua tuduhan terhadap Galuh dibatalkan secara resmi, menandai akhir dari proses hukum yang panjang dan penuh intrik. Dengan ini,
Saya menyatakan bahwa Galuh tidak bersalah dan bahwa semua tuduhan sihir yang diajukan sebelumnya adalah tanpa dasar, ujar raja dengan suara lantang di hadapan seluruh hadirin. Para hakim yang telah bersalah karena ketidakadilan mereka dijatuhi hukuman berat, termasuk denda dan penahanan sementara, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Kita tidak akan membiarkan keadilan dibiarkan terganggu oleh fitnah dan tuduhan tanpa bukti, tambah raja sambil menatap para hakim dengan tegas. Galuh yang kini dibebaskan dari segala tuduhan merasa lega dan bersyukur, sambil mengucapkan syukur kepada Allah yang telah melindunginya dari segala bentuk ketidakadilan. Alhamdulillah, keadilan akhirnya ditegakkan. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya, ujar Galuh dengan suara yang penuh haru dan rasa syukur. Para hakim yang dihukum merasa malu dan menyesali tindakan mereka yang telah menimbulkan penderitaan bagi Galuh, serta mengakui kesalahan mereka di depan raja dan hadirin. Raja yang hadir di pengadilan mengumumkan bahwa kompensasi yang dijanjikan akan segera diberikan kepada Galuh sebagai bentuk permintaan maaf atas perlakuan tidak adil yang telah dialaminya. Kami akan memastikan bahwa setiap tindakan kami di masa depan akan lebih adil dan transparan, demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat kami, ujar raja kepada seluruh hadirin dengan penuh keyakinan. Dengan pengadilan akhir yang sukses dan keadilan yang ditegakkan, konflik yang telah berlangsung lama akhirnya berakhir dengan damai dan penuh hikmah, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan kebenaran dalam menegakkan hukum. Setelah pembebasan Galuh, para pelaku fitnah dan tuduhan palsu terhadapnya mulai merasakan azab Allah yang menimpa mereka satu persatu sebagai bentuk pembalasan atas tindakan mereka. Salah satu hakim yang dihukum mulai menderita penyakit misterius yang membuatnya tidak bisa bekerja dengan baik, membuatnya menyadari bahwa dia telah berbuat salah. Aku tak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Penyakit ini pasti karena kesalahan yang kulakukan, ujar hakim tersebut sambil merasakan sakit yang semakin parah. Sementara itu, beberapa warga yang pernah mendukung tuduhan terhadap Galuh mulai mengalami kerugian besar dalam usaha mereka, membuat mereka semakin menyadari kesalahan mereka. Ini pasti azab dari Allah yang menunjukkan bahwa kami telah salah menuduh Galuh tanpa bukti yang jelas, ujar salah seorang warga yang mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Kejadian-kejadian aneh dan azab tersebut semakin memperkuat keyakinan penduduk setempat bahwa Allah telah menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus Galuh. Kami tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi, tetapi kami mulai percaya bahwa Allah benar-benar membela Galuh, ujar salah seorang tetua warga kepada kelompoknya yang semakin percaya. Para pelaku fitnah yang mengalami azab tersebut mulai meminta ampun dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka dengan melakukan berbagai kebaikan dan ibadah. Kami menyadari bahwa kami telah salah dan berharap dapat dimaafkan oleh Allah dan Galuh atas tindakan kami yang tidak adil, ujar salah seorang hakim yang menderita penyakit misterius. Dengan azab yang terus menghampiri para pelaku fitnah, penduduk setempat semakin yakin bahwa Allah telah menunjukkan kebenaran dan keadilan melalui perlindungan terhadap Galuh. Setelah melalui berbagai ujian dan konflik yang berat, Buya Hamdan akhirnya kembali ke Indonesia dengan membawa kisah tentang keadilan dan hikmah Allah yang telah melindungi Galuh di Tanah Suci. Saya membawa cerita tentang betapa pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi cobaan, serta bagaimana Allah selalu melindungi hambanya yang taat, ujar Buya Hamdan kepada para santri di pesantrennya. Di kampung halamannya di Tasikmalaya, Buya Hamdan disambut dengan hangat oleh masyarakat yang mendengar tentang perjuangannya di Riyadh untuk membela Galuh. Kisah Galuh adalah pelajaran bagi kita semua untuk selalu teguh dalam iman dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus dan fitnah, kata Buya Hamdan kepada para santri yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Buya Hamdan mulai mengadakan kajian dan ceramah di pesantrennya, menceritakan pengalaman Galuh sebagai contoh nyata tentang keadilan dan perlindungan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Galuh telah menunjukkan bahwa dengan ketekunan dalam ibadah dan keimanan, kita bisa melewati segala cobaan dan mendapatkan keadilan dari Allah, ujar Buya Hamdan dalam salah satu ceramahnya. Para santri yang mendengar kisah Galuh merasa terinspirasi dan semakin semangat untuk menjalankan ibadah serta menjaga keimanan mereka dengan lebih baik. Buya Hamdan juga menulis buku tentang kisah Galuh dan perjuangannya di Riyadh, sebagai bahan ajar bagi generasi muda untuk memahami pentingnya keadilan dan kebenaran. Kita harus selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, serta tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan yang datang dalam hidup, tambah Buya Hamdan dalam bukunya. Dengan kepulangannya,
Buya Hamdan membawa serta hikmah dan pelajaran berharga yang akan terus dikenang oleh masyarakat Tasikmalaya, menjadikan Galuh sebagai simbol keadilan dan perlindungan Allah. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perlakuan tidak adil yang telah dialami Galuh, keluarga majikannya bersama dengan pemerintah setempat memberikan kompensasi yang sangat besar kepadanya. Kami menyadari kesalahan kami dan ingin memperbaikinya dengan memberikan kompensasi yang layak kepada Galuh sebagai bentuk tanggung jawab kami, ujar salah seorang anggota keluarga majikan kepada Galuh dengan tulus. Galuh yang menerima kompensasi tersebut merasa lega dan bersyukur, sambil berterima kasih kepada Allah serta kepada semua pihak yang telah membantunya mendapatkan keadilan. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas kompensasi ini. Semoga ini bisa membantu keluarga saya dan masyarakat di kampung halaman, ujar Galuh dengan suara yang penuh rasa syukur. Dengan uang kompensasi yang diterimanya, Galuh memutuskan untuk membangun sebuah pesantren di kampung halamannya sebagai bentuk kontribusi kembali kepada masyarakat. Saya ingin membangun pesantren ini sebagai tempat belajar dan beribadah bagi anak-anak di kampung saya, agar mereka dapat tumbuh dengan iman dan pengetahuan yang kuat, kata Galuh kepada Buya Hamdan yang hadir di peresmian pesantren tersebut. Proyek pembangunan pesantren ini mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Galuh, para santri, dan masyarakat setempat yang merasa terinspirasi oleh perjuangan dan keteguhan iman Galuh. Kita semua berperan dalam membangun pesantren ini, sebagai bentuk rasa syukur atas keadilan yang telah ditegakkan dan sebagai warisan bagi generasi mendatang, ujar salah seorang anggota keluarga Galuh saat acara peresmian. Pesantren yang dibangun oleh Galuh menjadi simbol harapan dan keadilan, serta tempat di mana nilai-nilai keagamaan dan pendidikan dapat berkembang dengan baik. Dengan pesantren yang kini berdiri megah di kampung halamannya, Galuh merasa bahwa segala perjuangan dan cobaan yang telah dilaluinya akhirnya membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Galuh yang kini telah membangun pesantren di kampung halamannya, mulai berbagi pengalaman pahit dan manisnya di Tanah Suci sebagai pelajaran bagi masyarakat luas. Pengalaman saya di Riyadh mengajarkan kita untuk selalu teguh dalam iman dan tidak mudah menyerah meski menghadapi cobaan yang berat, ujar Galuh dalam salah satu ceramah di pesantren. Para santri yang mendengar kisah Galuh merasa terinspirasi dan semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah serta menjaga keimanan mereka dengan lebih baik. Galuh juga mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas, serta bagaimana menghadapi fitnah dan tuduhan tanpa kehilangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita harus selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, serta tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus dan fitnah yang tidak berdasar, ujar Galuh kepada para santri yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pesantren yang dibangun oleh Galuh menjadi tempat di mana banyak anak-anak muda datang untuk belajar tentang agama, keadilan, dan pentingnya menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Galuh yang terus beribadah dan mengajar dengan penuh dedikasi merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna dan bermanfaat bagi banyak orang di sekitarnya. Dengan membangun pesantren ini, saya berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang, ujar Galuh dengan penuh harapan. Hikmah dari pengalaman Galuh di Tanah Suci menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan kejujuran dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Dengan cerita yang terus disebarkan, Galuh menjadi simbol keadilan dan perlindungan Allah, menginspirasi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman meski menghadapi cobaan yang berat sekalipun. Sebagai penghormatan atas perjuangan dan keteguhan iman Galuh, nama Galuh diabadikan di kampung halamannya sebagai simbol keadilan dan perlindungan Allah yang selalu melindungi hambanya yang taat. Nama Galuh akan selalu dikenang sebagai teladan bagi kita semua untuk selalu teguh dalam iman dan berjuang demi keadilan, ujar salah seorang tokoh masyarakat saat acara peresmian penamaan jalan di kampung Galuh. Pesantren yang dibangun oleh Galuh juga diberi nama Pesantren Galuh, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan kisah perjuangan Galuh yang luar biasa. Kami bangga bisa meneruskan warisan Galuh dengan mengelola pesantren ini, sebagai tempat belajar dan beribadah yang penuh hikmah, ujar Buya Hamdan yang hadir di acara tersebut. Galuh yang kini hidup bahagia bersama keluarganya merasa bangga dan bersyukur atas pengakuan dan penghormatan yang diberikan kepadanya, serta atas keberhasilan pesantren yang telah dibangunnya. Nama ini adalah simbol dari keadilan dan perlindungan Allah. Saya berharap semua orang bisa mengambil pelajaran dari kisah saya untuk selalu berpegang pada kebenaran dan keimanan, kata Galuh dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan.
Masyarakat setempat yang mengenang perjuangan Galuh merasa terinspirasi untuk lebih menjaga keimanan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk selalu berdiri teguh dalam menghadapi segala tantangan. Galuh yang terus beribadah dan mengajar di pesantren merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna dan memberikan manfaat bagi banyak orang, serta menjadi teladan bagi generasi muda. Saya merasa bahagia dan bersyukur bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui pesantren ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, ujar Galuh kepada para santri yang berkumpul di depan pesantren. Dengan nama yang diabadikan dan pesantren yang terus berkembang, Galuh hidup bahagia dengan keluarganya, melanjutkan perjuangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap teguh dalam iman meski menghadapi cobaan berat.